Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan sales project saya. Dalam project ini saya menganalisa sales dari data e-commerce. Objektif permasalahan dari fokus analisa ini diantaranya adalah kapan saja akan terjadi lonjakan pembelian berdasarkan tahunnya. Kedua, customer di kota mana yang melakukan transaksi strategi. Ketiga, menggunakan jenis pembayaran apa customer melakukan pembayaran. Pertama, saya melakukan import library ya. Saya mengimport Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan SQLite 3. Langkah selanjutnya saya mengakses dataset. Saya menggunakan variabel count untuk menampung koneksi dari database OLIS. Kemudian dari hasil database tersebut saya menyimpannya. Saya melakukan join dan menyimpannya ke variable order by time, customer by city, dan payment type. Kemudian langkah ketiga, eksplorasi dan memasang data. Pertama, saya melakukan identifikasi missing value. Dalam tahap ini saya melakukan identifikasi dengan memeriksa apakah setiap kolom itu terdapat null atau missing value. Saya menemukan ada beberapa kolom yang terdapat missing value seperti order approved, add, order deliver carrier date, dan lain sebagainya. Untuk itu saya harus melakukan handling agar terdapatnya missing value tersebut tidak mempengaruhi analisa. Lalu saya mencoba untuk mengubah proporsi menjadi persentase, di mana persentase missing value dari kolom tersebut tidak lebih dari 5%. Untuk itu saya memutuskan untuk drop semua kolom tersebut karena tidak ada missing value yang melebihi dari 5%. Lalu saya drop, kemudian hasilnya tidak ada lagi missing value. Lalu kedua, selanjutnya saya melakukan identifikasi outlier. Saya melakukan identifikasi outlier dengan menggunakan histogram plot, di mana saya dapat melihat dari kolom freight value, price, dan payment value ini terdapat ketimpangan proporsi, di mana nilai kuartal 3 dan nilai max value itu terdapat perbedaan yang cukup jauh sehingga tidak proporsional. Untuk itu saya melakukan handling, yaitu dengan saya mencari nilai kuartal 3 dari kolom price, freight value, dan payment value. Lalu saya menyimpan data di mana setiap price, freight value, dan payment value tidak melebihi dari nilai kuartal ketiga, sehingga nilai outliernya tidak diikut sertakan. Kemudian hasilnya ini saya melihat pada plot price ini sudah proporsional, begitu pula pada freight value dan payment value, sehingga sudah dapat digunakan untuk analisa. Selanjutnya saya mengidentifikasi inconsistent format. Jadi pada kesempatan ini saya melakukan identifikasi menggunakan feature value count. Pada value count ini saya dapat melihat bagaimana variasi dari isi dari setiap konten, setiap kolom, sehingga saya dapat melihat dari order status ini. Misalnya saya melihat ada deliver itu sekitar 75.000 value, ship 774, dan selanjutnya saya lakukan kepada kolom-kolom lain seperti customer city, customer state, dan lain sebagainya. Saya melihat pada setiap value ini tidak ada inkonsistensi, jadi tidak perlu dilakukan handling apapun. Selanjutnya saya mengidentifikasi data duplikat, sama dengan identifikasi sebelumnya. Pada ketiga data tersebut tidak ditemukan adanya duplikasi, jadi tidak ada perlakuan khusus terhadap fase ini, step ini. Langsung saya melakukan data parsing. Data parsing ini saya lakukan untuk saya ingin mengekstrak
mengambil nilai-nilai dari kolom order purchase time step. Jadi saya mau mengambil hari, bulan, dan tahun untuk menganalisa total sales. Setelah dapat tanggal, bulan, dan tahun, saya melakukan grouping, yaitu metode untuk mengkategorikan, di mana saya ingin menghitung total sales yang ada berdasarkan yang dikelompokkan dari bulan dan tahun. Hasilnya ini saya dapat melihat bahwa pada 2016, 2017, 2016 itu setiap bulannya ada total sales yang berbeda. Untuk ini sudah bisa didapatkan untuk analisa. Kemudian analisa selanjutnya saya melakukan pivot table. Jadi ini pada esensinya sama dengan grouping ya, yaitu saya ingin mengkategorikan dari total sales ini, berdasarkan payment type-nya. Jadi payment type apa yang dilakukan setiap customer saat melakukan transaksi. Jadi setelah melakukan pivoting, hasilnya sebagai berikut. Jadi setiap payment type seperti boleto, voucher, credit card ini kita bisa melihat proporsinya. Selanjutnya saya mengidentifikasi bagaimana setiap state itu melakukan transaksi. Ini saya juga melakukan pivot table ya, jadi saya bisa melihat order ID, jumlah order di setiap customer state. Ini bisa kita lihat bagaimana proporsi-proporsinya. Kemudian analisa. Untuk mempermudah analisa, saya melakukan plot menggunakan Seaborn. Jadi ini line plot digunakan jika ada variabel waktu. Jadi ini saya lakukan aksis ini yang month ini adalah bagaimana setiap bulannya ada total sales. Jadi pada tahun 2017 ini cenderung paling terlihat kenaikan ya. Jadi terdapat kenaikan secara signifikan, meskipun pada bulan kuartal terakhir ini terdapat penurunan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita perlu melakukan mencontoh metode cara yang dilakukan pada tahun 2017 ini, sehingga bisa projecting bahwa kedepannya bisa lebih baik lagi. Seperti misalkan pada akhir tahun kita memberikan diskon atau voucher, jadi pada akhir tahun itu antusias customer itu meningkat. Lalu pada analisa kedua, yaitu jadi proporsi metode pembayaran, saya menggunakan pie chart ya. Jadi saya melihat proporsi kredit ini paling banyak, paling besar, jadi 76% di seluruh boleto, voucher, dan debit card. Untuk meningkatkan metode pembayaran lain seperti debit card dan voucher, mungkin saya punya ide untuk dapat jika pembayaran melalui debit card atau voucher dapat mendapatkan cashback. Jadi setiap customer atau customer tuh makin antusias untuk melakukan pembayaran dengan debit card atau voucher. Ketiga, saya melakukan plotting bar menggunakan ini matplotlib. Jadi kita bisa melihat bahwa stat SP ini menjadi stat yang paling banyak terdapat transaksi. Jadi ada 40.000 lebih transaksi, di mana yang lain itu tidak lebih dari 15.000. Jadi kita melihat ada ketimpangan yang amat besar di sini. Pada yang kedua dan ketiga itu sekitar 12.000, 11.000 itu pada stat RJ dan MG. Ini mungkin karena kita melihat bahwa stat SP ini paling besar jumlah transaksinya, jadi kita bisa
mengaplikasikan metode atau cara yang dilakukan oleh toko yang ada di state SP, sehingga dapat ditiru misalkan di state GO, ES dan DF, sehingga dapat menyusul gitu, dapat meningkatkan jumlah transaksi. Begitu analisa dari saya. Terima kasih.